Assalamualaikum Naura. Halo Naura, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Zah. Nah ya, selamat datang ya di Zoom kita kali ini. Alia Nuri Kliman ini siapa ya? Coba dilihat apa videonya nak yang sudah masuk. Yang sudah masuk nih Alia ini siapa? Dibuka videonya. Halo. Oh ini Rara. Rara. Assalamualaikum Rara. Waalaikumsalam, Zah. Rara bikin tebak-tebakan deh sama Ustazah. Nggak pandai nada, Zah. Nah, Ustazah kira siapa tadi gitu. Ustazah kira siapa? Enggak, karena namanya enggak Rara tadi. Ya. Hai Mi, Arya, Ais. Assalamualaikum. Ya, selamat bergabung ya nak ya. Selamat datang. Nah, ini alhamdulillah sudah ada berempat orang ya yang sudah hadir. Ini kita tunggu teman-temannya yang lain. Oke. Mana yang lain ini? Baru Aimi, Ais. Aimi, Ais. Assalamualaikum. Mana wajahnya? Alhamdulillah udah bisa. Waalaikumsalam, Zah. Ya, buka dong apanya videonya. Aimi juga. Gak kelihatan nih wajahnya. Tuh Ais. Ais di mana sekarang nih? Di rumah atau di ini tempat mama? Halo Ais. Ais di mana sekarang? Di rumah. Oh. Iya ya. Alhamdulillah. Nah, Aimi. Aimi mana nih? Aimi, buka wajahnya. Gak kelihatan. Halo, buka. Ya, Ustazah kangen. Udah lama gak ketemu sama antum nih. Belum ada tuh buka. Pak Iroh, Assalamualaikum. Hai, ya. Alhamdulillah hari ini Banat cepat masuk. Biasanya Aulad udah masuk nih, hari ini Banat masuk. Gimana, sehat semuanya? Nah, selamat datang Hasan. Hasan juga udah masuk. Ini pakai akun nabinya ya. Ya. Oke, kita tunggu ya teman-teman yang lain. Nih, udah bergabung 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti udah 6 orang. Nah, siapa lagi? Sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke. Nih, Ustazah mau nanya nih, yang udah masuk hari ini apakah udah mengerjakan tugasnya belum ya? Tugas IPS? Udah, coba Ustazah lihat dulu ya. Nih kemarin ada yang udah masuk, ada yang belum. Ini yang udah masuk kemarin sudah Ustazah screenshot. Untuk IPS ada sampai Fairoh terakhir nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Udah 16 orang. Yang IPA ada yang masih belum nih mengerjakannya. Ya, kita ternyata yang nggak terasa sebentar lagi kita sudah mau ujian semester loh. Ternyata antum udah di pertengahan kelas 6. Ini ya bentar lagi juga tamat SD. Ya Allah. Ya. Hasan, Fahri, Arya. Mana wajahnya? Andra. Ada anak kamu tunjukin. Iya, nggak kelihatan nih wajahnya. Silakan dibuka videonya, Nak. Ya, nih kalau kita zoom bagusnya diliatin biar kelihatan, biar bisa bertemu. Walaupun kita bertemu virtual kayak gini, setidaknya udah sedikit bisa mengobati kangen kita serasa belajar di sekolah, ya kan, Ra? Ya, Rara yang selalu ceria, sudah lihat nih, nutup matanya. Makan apa, Rara? Makan sendiri aja. Lagi makan apa sarapan? Jadi makan jeruk, Zah. Makan jeruk. Tawarin lah, Ais mau tuh. Ais, apa Naura?
Ya karena untuk makan sendiri aja. Teman-temannya yang lain. Ya, ini kita ada berapa orang masuk nih? Udah 9 orang. Ya, tapi 9 orang wajahnya nggak kelihatan. Andra juga nggak buka videonya. Silakan dibuka, nak, videonya. Andra, Pak Hari, Hasan. Ini agak apa ya? Kalau apa nih? Nggak. Ustazah ngomong kayak cuman ngomong dengan beda mati kalau nggak kelihatan wajahnya. Oke. Dah, siapa yang mau kasih tebak-tebakan nih? Sebelum temannya datang, kita mau tebak-tebakan dulu. Dah, Ustazah pertama ya. Ustazah kasih tebak-tebakan sama antum. Oke, Zah. Siapa yang tahu setelah pecah baru bendanya itu berguna? Apa? Telur. Duit. Telur. Setelah dipecahkan baru bendanya itu berguna. Apa itu? Telur. Ya, telur. Selain telur ada lagi. Yang lain apa? Celengan. Celengan. Ya, celengan bisa juga ya. Dipecahin dulu. Jadi keluar uangnya. Ya, jadi ternyata banyak ya. Ada telur, ada celengan, ada juga kelapa. Kelapa juga dipecahin dulu kan. Baru kita bisa ambil. Bisa kita manfaatkan isinya. Oke. Ada lagi. Hewan-hewan apa yang suka bekerja sama? Semut. Semut. Hewan-hewan apa yang suka bekerja sama? Kalau semut itu dia bersalam-salaman. Kalau bekerja sama apa? Ada yang tahu? Ayo. Mulai, Zah. Pasti ini nyerah kayaknya deh. Gajah, Zah, gajah. Nggak ada gajah. Gajah bekerja sama. Lumba-lumba. Enggak. Monyet. Salah. Monyet. Salah. Ya, kapan? Hewan apa yang suka berkolaborasi? Kolaborasi itu bekerja sama. Lebah, Zah. Salah. Kayaknya nyerah deh. Naura tahu nggak? Enggak. Nah, kayaknya nyerah ya. Ustazah jawab aja ya. Hewannya namanya adalah koala. Kolaborasi. Kolaborasi. Nah, satu lagi. Hewan apa yang beradik kakak? Katak. Apa? Katak. Oh ya betul ya. Hewan-hewan yang bersaudara itu beradik kakak itu adalah katak beradik ya. Katak beradik itu dia beradik kakak. Oke. Nah, satu lagi pertanyaannya. Hewan apa yang paling sehat? Goril. Belalang. Siapa jawab belalang tadi? Anak. Ya, jawabannya adalah Belalang. Tahu kenapa, Zah? Kenapa? Karena siang makan nasi, malam minum susu. Iya, betul sekali. Belalang kupu-kupu ya, siang makan nasi, malam-malam minum susu. Makanya dia sehat. Ya, ini udah mulai. Ya. Kenapa Fari? Baru nyambung. Baru nyambung ya. Ya, oke. Nih alhamdulillah dia udah ada 11 orang, 12 orang yang udah hadir. Nih udah kita zoom sampai jam 11. Nih jam 10:04. Ya, Ustazah tanya, kemarin kita mengerjakan latihan IPS itu apakah antum mengerti dengan yang sudah antum kerjakan? Masih kurang, Zah, masih kuyang. Masih kurang mengerti ya. Nah, jadi kemarin Ustazah lihat ada yang nilainya memang di bawah KKM, ada yang kayaknya kan Ustazah udah bilang kalau latihan itu bisa lihat buku, bisa juga cari di internet, nggak masalah karena dia itu latihan. Kecuali kalau UHA kan sesuatu yang udah kita pelajari. Ya. Oke. Nah, kemudian juga
rencananya, nih Ustazah kasih informasi sekolah ya. Rencananya kita mau ujian semester itu sekitar kalau nggak tanggal 30 November, kalau nggak tanggal 1 Desember. Nah, ternyata kita tinggal berapa ya? Nggak cukup sebulan. Sekarang udah tanggal 10. Nah, berarti sekitar tanggal 9 ya. Ya, berarti sekitar 20 hari lagi kita belajar, kemudian udah masuk ujian semester. Nah, makanya antum karena udah kelas 6, Ustazah berharap bisa lebih banyak belajar. Kalau ada latihan-latihan itu dikerjakan, apakah Ustazah tugaskan atau tidak? Ya, jadi ini tadi ya, Ustazah ambil buku dulu. Nah, jadi kemarin udah Ustazah lihat mana ya yang mengerjakan latihan IPS. Putri belum masuk ya. Andra tadi udah masuk kan? Oke, sekarang kita mulai aja nak ya. Nah, karena dia jam 10 lewat seperempat kita mulai supaya bisa lebih maksimal. Tapi Ustazah mau ngapain dulu nih? Mau share layar. Ustazah masukkan dulu flashdisknya ya. Ya. Aduh. Sabar ya. Mana USB-nya? Askia, mana Askia nih? Aduh, mana mereknya Askia nih? Ini dia. Ini. Oke. Bentar ya. Dah, sekarang kita akan mulai. Ya, Ustazah akan berbagi layar. Tapi sebelumnya Ustazah biar lebih tahu kita akan absen dulu. Tapi kita buka dulu pertemuannya ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan anak Ustazah yang soleha, hari ini kita bertemu kembali. Puji syukur kepada Allah kita ucapkan ya, karena Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita dan juga kesempatan sehingga kita kembali bisa bertemu melalui Zoom ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dah, Nana Ustazah yang salihah, pagi ini kita bertemu kembali agar lebih berkah pertemuan kita. Marilah kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya Ustazah akan mengabsensi dulu anak-anak Ustazah yang hadir hari ini supaya tahu Ustazah siapa yang hadir, siapa yang belum. Sekarang tanggal 9 ya. Oke. Putri? Aisyah Putri ada? Enggak ada. Terus satu lagi yang enggak kelihatan wajahnya, jadi Ustazah mohon maaf ya, Ustazah enggak hadir. Saya nih yang belum terbuka ada Arya, Andra, siapa lagi nih? Buka semuanya videonya supaya Ustazah tahu kehadirannya. Oke, Andra hadir? Hadir, Zah. Darisa? Hadir, Zah. Fadlil? Belum. Fadlil, Pak Faizah, Ais? Hadir, Zah. Hasan? Tadi Ustazah udah lihat apa Hasan loh? Mana Hasan? Oh, berarti belum keluar lagi kayaknya ya. Aimi?
Hadir, Zah. Alhamdulillah. Arya? Hadir, Zah. Alhamdulillah. Fairo? Hadir, Zah. Fahri? Fahri? Hadir Zah. Ya, Jihan? Jihan nggak ada ya? Nggak ada kabar kayaknya nih. Berikutnya, Dafa? Dafa nggak ada juga. Ai? Hadir Zah. Alhamdulillah. Rara? Razik? Hadir, Zah. Oh, Rara ada. Razik? Razik nggak ada. Siapa lagi nih? Naura? Hadir, Zah. Alhamdulillah. Berikutnya siapa nih? Tiflan? Tiflan? Salman? Salman nggak ada ya? Salman. Yakzan? Yakzan juga nggak ada. Berarti masih banyak nih yang kita yang belum hadir. Oh, berarti 11 ya yang nggak hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ya. Jadi 8 orang yang nggak hadir hari ini. Ustazah berharap anak Ustazah yang belum masuk segera masuk ya. Ya, jadi Ustazah berharap lewat Zoom ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pelajaran kita walaupun kita nggak bisa bertemu di sekolah. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran. Sebelumnya kemarin itu Ustazah mengirimkan latihan ke antum. Nah, ada yang sudah mengerjakan, ada yang belum. Andra kemarin udah Ustazah pasangkan sama Mami, udah jadi belum dikerjakan Andra? Latihan IPS-nya? Andra? Udah, Zah. Oh, udah ya. Ustazah belum cek HP lagi, nak. Berarti Andra udah. Hasan? Mana Hasan tadi? Oh, Hasan nggak muncul. Faira udah ya. Razik nggak hadir ya? Oh, nggak hadir. Terus siapa lagi? Ya, berarti itu yang udah hadir. Oke. Oke, sekarang Ustazah akan share apanya layarnya. Mana dia nih? Oke. Udah kelihatan belum? Ada kelihatan layarnya? Ada Zah. Ada. Ya. Oke, ntar ya, Ustazah mau inikan dia. Maaf, jangan dicoret, nak. Nih ada yang mencoret kayaknya nih. Tolong dihapus. Ustazah mau share. Mana memperbesar layarnya nih? Ini ya. Sudah, nah.
Oh. Haji, ya Allah. Tidak. Zarina. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan dari tadi. Oke, maaf ya, tadi Ustazah nih mau menayangkan ini, jadi Ustazah harus mencari teknisi dulu. Oke, dah sekarang bisa fokus nah ya. Kita membahas materi tentang kerjasama ASEAN dalam bidang politik, utamanya pada pelajaran kita subtema 2 ini ya. Nah, karena subtema 1 kemarin sudah, jadi yang subtema 2 kita bahas. Nah, tapi sebelumnya kita juga akan membahas dulu pelajaran-pelajaran yang di subtema 1 kita jemput ulang. Oke, untuk lebih berkahnya pertemuan kita, marilah kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bentar ya. Ini Ustazah pindahin dulu. Zarina. Ya. Ya. Anak barunya kapan masuk, Zah? Antum kepo mah sama anak baru mah. Dia aja belum kenalan sama Ustazah lagi. Nah. Oke, jadi ini kita belajar tentang sejarah ASEAN. Ya, Pak Iro, sebelumnya kita fokus dulu, nak. Kita belajar, nanti baru antum kalau nanya kayak gitu, chat pribadi aja. Ya. Oke. Nah, kita kemarin kita sudah membahas apa ya di subtema 1 tentang ASEAN. Nah, antum supaya fokus, silakan buka bukunya. Apakah udah pegang buku? Silakan buka bukunya, halaman berapa nih? Halaman 97. Ya, silakan buka bukunya halaman 97.
Oke, sebelum Tambah di halaman 97, Zah. ya, sebelum di halaman 97, silakan buka dulu halaman 89 nih. Kita bahas tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dulu ya. Nah, oke, tadi Ustazah kan udah memberi tugas nih di grup. Antum Ustazah suruh membaca dulu tentang subtema 2. Apakah antum ada baca tadi? Siapa yang sudah membaca tadi? Coba sebutkan namanya. Ai ada baca tadi? Belum, Zah. Belum. Dafa? Adakah baca tadi? Karena tadi salah, Bang. Oh, baru masuk. Dafa udah hadir nih Ustazah, lihat kan ada tadi yang baru bergabung ya. Dafa selamat datang, Putri selamat datang. Siapa lagi nih? Ya. Oke. Nah, jadi kita sudah Ustazah suruh membaca tadi supaya antum bisa lebih nyambung materi pelajaran kita. Nah, kalau nggak baca nggak apa-apa, kita ini tanya jawab dulu. Nah, kita lihat dulu sejarah ASEAN. Nah, pada pembelajaran tema 1 dulu, kita juga udah membahas ya tentang ASEAN ini. Nah, di mana ASEAN ini singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Artinya ini adalah organisasi yang dibentuk di daerah kawasan Asia Tenggara. Oke, siapa yang tahu? Silakan hidupkan speaker semuanya. Tanggal berapakah ASEAN didirikan? Coba lihat di layar. Tanggal berapakah ASEAN didirikan? 8 Agustus. 8 Agustus. Ya, 8 Agustus tahun 1967. Di negara apa? Thailand. Negara Thailand, Kota Bangkok ya. Kota Bangkok, Thailand. Nah, jadi ternyata ya, ASEAN ini sudah berdiri semenjak tahun 1967. Nah, di mana ASEAN ini pertama kali didirikan oleh beberapa anggotanya, yaitu 5 negara. Negara apa sajakah itu? Silakan Pak Ari sebutkan negaranya. Thailand, terus Filipina, terus Singapura, terus Malaysia. Indonesia. Nah, jadi Indonesia salah satu negara penggagas berdirinya ASEAN. Ya. Nah, kemudian setelah itu beberapa lama kemudian barulah tergabung negara yang lain sehingga jumlah anggota ASEAN itu adalah 10 negara. Negara apa tambahannya? Yaitu negara ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, di tema 1 dulu kita sudah belajar tentang bentangan alam atau kondisi geografis masing-masing negara tersebut. Oke, kemudian ini kita lihat negara ASEAN tersebut bersatu membentuk organisasi. Nah, kenapa 10 negara tadi dia bersatu membentuk organisasi ASEAN? Apa alasannya? Siapa yang tahu? Ada di layar nih, sudah lihat kan? Kenapa negara ASEAN itu dia bersatu membentuk organisasi ASEAN? Apa yang melatar belakangnya sehingga terbentuk negara ASEAN? Meningkatkan kerjasama. Bangsa asing. Karena memiliki perasaan selusif dan penanggungan. Ya, betul. Nah, jadi dia membentuk organisasi ASEAN di negara Asia Tenggara, di kawasan Asia Tenggara karena mereka itu memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan. Apa senasib sepenanggungannya? Yaitu sama pernah dijajah oleh bangsa asing oleh negara asing atau bangsa asing kecuali Thailand. Kalau Thailand itu adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Jadi dia sudah merdeka semenjak adanya. Nah, karena dia tidak pernah dijajah. Oke, makanya karena Thailand tidak pernah dijajah oleh negara manapun, maka di Thailand inilah dia diadakan atau dipertemukan negara orang-orang yang berasal dari negara tersebut untuk membentuk organisasi ASEAN ini, yaitu di kota Bangkok. Oke, apakah di antara antum apa yang sudah pernah pergi ke Thailand? Belum? Ya, mana tahu antum ini masih kecil ya, antum apa bisa lebih besar, bisa apa ya, ada rezeki nanti bisa jalan-jalan ke Thailand.
Ya, ke Pattaya ya, yang paling terkenal itu Pattaya. Bisa pergi ke sana melihat bagaimana keindahan negara Thailand tersebut. Nah, kemudian tujuan dari organisasi ASEAN itu adalah untuk meningkatkan kerjasama dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian juga saling membantu untuk kepentingan bersama, baik itu di bidang politik, sosial, kemudian di bidang administrasi. Nah, ada juga di bidang yang lainnya, baik itu kesehatan, budaya, ekonomi, dan sebagainya ya. Nah, itu hanya sebagian saja yang di sini. Oke, sekarang kita lihat. Nih, apakah antum sudah pernah melihat lambang ASEAN ini? Sudah. Sebelumnya ada pernah lihat? Belum. Sudah. Oke, bagi yang sudah berarti udah tahu ini lambang ASEAN. Nah, ASEAN ini ada loh di Sumbar ini logonya, yaitu di Kota Pariaman. Siapa yang pernah pergi melihat Tugu ASEAN di Kota Pariaman? Ada loh Tugu ASEAN di Kota Pariaman, dekat di Pantai Gondoria. Ya, kalau antum pergi jalan ke Pariaman, antum bisa temukan di sana Tugu ASEAN. Ya, jadi ini Tuh. Oh, tahu. pernah pergi ke sana. Ya, jadi itu yang orang ikut banyak HWQ pergi kan? berfoto di situ di Tugu ASEAN ini. Kan seperti ini. Oh, Yang pas lagi HWQ. Yang pas lagi HWQ. Ya, betul. Antum pergi HWQ. Nah, itu berarti itu Tugu ASEAN itu ya di Pariaman. Oke, nah jadi bentuknya seperti ini kan? Seperti ini adalah kayak ikatan padi yang diikat di tengahnya. Nah, sekarang kita lihat nih, apa arti dari lambang negara ASEAN tersebut. Nah, jadi ada warna biru, warna putih, warna merah, warna kuning. Nah, itu memiliki makna tersendiri. Nah, yang pertama, kalau kita lihat warna biru, melambangkan apa dia? Melambangkan perdamaian dan keamanan. Nah, jadi dia perdamaian. Kita negara Asia Tenggara ini tidak boleh terpecah belah. Maka kita harus saling berdamai dan juga menjaga keamanan. Yang warna merah apa artinya? Keberanian dan dinamika. Ya, keberanian dan dinamika. Dinamika itu adalah ya selalu bergerak, selalu aktif. Itu namanya dinamika. Warna putih apa artinya? Kesucian. Kesucian, ya saling menjaga, saling membantu. Warna kuning apa artinya? Melambangkan Kemakmuran dan kesejahteraan. Ya, jadi kemakmuran karena ini adalah lambang padi yang diikat ya. Jadi kemakmuran dan kesejahteraan. Sedangkan ikatan rumpun padi melambangkan apa? Harapan para tokoh pendiri Ya, jadi tokoh pendiri ASEAN itu agar terikat dalam persahabatan, tidak boleh bertengkar atau saling bermusuhan. Nah, kemudian barulah terakhir adalah lingkaran. Lingkaran ini artinya adalah melambangkan persatuan negara anggota ASEAN. Oke, nah jadi itu dia arti dari lambang negara ASEAN. Nah, sekarang nih kita lihat bentuk kerjasamanya ya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa bentuk kerjasama negara ASEAN tersebut. Yang pertama di bidang budaya. Nah, kalau kita lihat di bidang budaya ini dia lebih kepada meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian ada juga terjadi melakukan pertukaran pelajar antara negara ASEAN. Apakah antum pernah dengar nggak kita negara Indonesia ini melakukan tukaran pelajar dengan negara yang lain, misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura. Pernah nggak antum dengar kayak gitu? Pernah. Nah, ini ya 2 tahun yang lalu saya mendapat informasi itu SMP 1 Padang ini melakukan pertukaran pelajar dengan Malaysia. Ya, jadi kalau antum misalnya masuk SMP 1 besok kalau bisa ya. Nah, itu ada program dari sekolahnya yaitu pertukaran pelajar. Nah, bisa Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, bisa juga di Indonesia dengan Thailand. Nah, jadi orang Thailand datang ke Indonesia, pelajar Indonesia juga pergi ke negara Thailand. Nah, jadi makanya kita syaratnya harus
pandai berbahasa Inggris. Siapa yang lancar bahasa Inggrisnya? Oh, anak nggak lancar, Ustaz. Ya, jadi itu makanya kita belajar dari sekarang. Jadi kalau kita bisa ke luar negeri itu harus pandai berbahasa Inggris. Ya, nah makanya dari SD ini kita belajar bahasa Inggris untuk melatih, mengasah antum supaya lebih cepat pandai berbahasa Inggrisnya. Oke, kemudian juga di sini memberikan bantuan dan meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan penemuan bermanfaat. Nah, ini juga seperti tadi ya, pertukaran pelajar itu juga adalah dalam rangka menggali ilmu pengetahuan. Nah, kemudian orang-orang yang sudah ahli dalam bidangnya itu juga saling bertukar ilmu agar mereka bisa lebih meningkat kemampuannya. Nah, kemudian berikutnya adalah meningkatkan sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Nah, misalnya nih, kita warga Indonesia ini pergi pelatihan ke Singapura misalnya. Kan Singapura negara modern ya, negara maju, di sana negara industri. Nah, maka pelajar Indonesia ini bisa pergi ke sana belajar supaya memiliki skill yang lebih mumpuni untuk bersaing di dunia kerja. Nah, itulah salah satu juga kerjasama dalam negara ASEAN tersebut. Nah, kemudian juga di sini mengenalkan budaya khas masing-masing negara. Nah, Ustazah tanya, Indonesia ini budaya yang terkenal ke mancanegara itu apa? Batik. Ya, jadi kita Indonesia ini memiliki budaya salah satunya adalah batik. Nah, jadi batik ini adalah satu-satunya budaya negara yaitu negara Indonesia. Nah, di mana kita orang Indonesia ini kalau pergi ke luar negeri memakai batik itu menjadi kebanggaan loh. Nah, sehingga nanti juga ditiru sama orang lain. Nah, antum lihat ya, kadang-kadang Ustazah pernah melihat itu ada orang Cina juga berpakaian batik, ada juga orang orang Amerika atau orang negara Eropa sana juga memakai pakaian batik. Nah, artinya apa? Kita mensosialisasikan budaya kita ini ke negara-negara lain, termasuk negara dunia selain dari negara Asia Tenggara. Nah, kemudian di sini juga meningkatkan jumlah UKM. Apakah pernah dengar istilah UKM? Pernah. Yang Anda pernah dengar UKS lah. UKM itu singkatan dari usaha kecil menengah. Ya, usaha kecil menengah itu maksudnya adalah pedagang atau para pengusaha yang baru memiliki modal belum puluhan juta atau belum miliaran seperti pabrik. Nah, tapi dia usaha rumahan. Misalnya kalau kayak kita di sini, misalnya konveksi atau tukang jahit ya, menjahit pakaian. Nah, itu usahanya namanya UKM. Atau mereka memiliki toko atau swalayan, itu namanya UKM. Kalau yang di atas UKM namanya adalah perusahaan. Ya, jadi itu dia perusahaan sudah memiliki modal yang sudah besar sehingga dia bisa membantu rakyat kecil untuk meningkatkan perekonomiannya. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah menyelenggarakan SEA Games. Nah, SEA Games ini dalam bidang apa? Olahraga. Olahraga, betul. Jadi kita nih terakhir tuan rumah SEA Games itu negara mana? Filipina. Filipina. Tahun berapa? 2020. 2020 baru ya? Baru. Iya. Ya. Yang kita pernah di Gelora Bung Karno itu tuh tahun 2018 itu ya. Kan SEA Games itu diadakan sekali berapa tahun ya? 2 tahun. Ya, jadi SEA Games itu diadakan sekali 2 tahun. Yang 2018 tuan rumahnya adalah Indonesia. Nah, makanya Indonesia pernah menjadi tuan rumah acara SEA Games. Oke, jadi itu yang di Indonesia itu bukannya Asian Games. Ya. Yang kemarin itu Asian Games. Asian Games itu kan apa? ASEAN, ya. Jadi Asian Games atau SEA Games itu yang mengadakannya itu negara ASEAN. Nah, jadi dia itu ASEAN Games atau SEA Games itu adalah kegiatan olahraga yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Ada berapa negara tadi anggota ASEAN? 5. 5 itu pertamanya, tapi 10. 10. ya. Jadi 10 negara tersebut
harus mengikuti kegiatan SEA Games tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke, berikutnya ini kerjasama dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik ini, nah ini dia yang kita masuk subtema 2. Nah, pada pelajaran subtema 2 kita membahas tentang kerjasama dalam bidang politik itu adalah untuk pengamanan masing-masing negara yang ada di kawasan ASEAN. Nah, yang pertama itu namanya adalah ASC. Apa itu ASC? ASEAN Security Community. Ya, ASEAN Security Community, yaitu dia pembentukan kawasan keamanan ASEAN. Artinya adalah masing-masing negara berkomitmen untuk menjaga keamanan. Nah, itu namanya disingkat dengan ASC. Berikutnya adalah namanya ZOPFAN. ZOPFAN itu apa? Deklarasi kawasan damai bebas dan netral. Yaitu dia kawasan damai, bebas, dan netral. Jadi kalau ada suatu negara mengalami konflik, maka negara yang lain tidak boleh ikut campur atau memperkeruh suasana. Nah, tapi untuk memperdamaikan tidak apa-apa. Nah, jadi dia di ZOPFAN ini berfungsi untuk dalam rangka perdamaian dan kerjasama. Nah, jadi dia kerjasamanya itu tidak hanya negara-negara ASEAN saja, tetapi bahkan sampai ke kawasan Asia Pasifik. Nah, Asia Pasifik itu udah masuk negara di luar dari ASEAN. Nah, itu dia termasuk negara-negara besar yang ada di sekitar kawasan ASEAN. Nah, dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela. Artinya adalah mendamaikan negara tersebut supaya tidak lebih bergejolak. Nah, itu namanya ZOPFAN. Berikutnya adalah namanya itu TAC, yaitu mengatur cara kerja penyelesaian konflik di antara negara-negara pihak secara damai. Nah, jadi dia kalau terjadi suatu konflik atau pertempuran dalam suatu negara, maka yang ikut membantu itu lembaganya namanya adalah TAC. Karena TAC ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi kalau masing-masing negara itu harus menjaga politiknya. Nah, misalnya ya kayak setiap kali 5 tahun kan kita melakukan pemilihan kepala negara, pemilihan perangkat negara. Kalau kita sebentar lagi bulan Desember juga akan melakukan pemilihan kepala pemerintah. Apa? Siapa yang tahu di Kota Padang nih? Pemilihan apa? Gubernur. Ya, jadi insya Allah tanggal 9 Desember besok kita melakukan pemilihan kepala pemerintah yaitu gubernur. Nah, jadi masing-masing negara itu harus menjaga perdamaian, nah menjaga keseimbangan politiknya dan juga keamanan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Masih yang tadi ya lanjutannya. Nah, ini ada namanya disingkat dengan SIN. Apa ya membacanya SIN. Nah, itu adalah kerjasama agar zonanya bebas dari senjata nuklir di Asia Tenggara. Nah, ini misal antum pernah mendengar peperangan antara negara Korea Selatan dengan Amerika atau dengan Cina, itu dia akan mengancam ya, akan meledakkan nuklir atau menggunakan senjata nuklir. Nah, jadi untuk kawasan di negara ASEAN itu dilarang menggunakan senjata nuklir ini. Nah, bentuk kerjasamanya itu namanya adalah SIN. Nah, jadi itu SIN. Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Berikutnya namanya adalah Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Nah, kemudian juga ada namanya ekstradisi. Apakah antum pernah mendengar itu? Perjanjian ekstradisi? Ya. Nah, misal kayak gini. Ekstradisi itu artinya kan memulangkan tersangka kejahatan negara asalnya. Misal, kedapatan di Indonesia ini orang Thailand mencuri di Indonesia. Mencurikan ya, kan paling sering tuh mereka masuk ke lautan perairan Indonesia, mereka mencurikan kita atau mengganggu nelayan kita orang Indonesia. Nah, maka
para nelayan yang berada di sekitar negara Indonesia ini, misalnya apakah itu Thailand, apakah itu Singapura atau Malaysia, nah itu dia akan dipulangkan kembali ke negaranya dan negara tersebutlah yang memproses warga negaranya. Nah itu namanya adalah perjanjian ekstradisi. Dia memulangkan tersangka kejahatan ke negara asalnya. Atau misalnya yang paling santer sekarang ini kita lihat narkoba ya, ada itu dia orang membawa sabu-sabu dari negara Thailand atau Tiongkok tersebut pergi ke Indonesia. Kemudian tertangkap orang Thailand tersebut. Nah, maka dia harus dipulangkan ke negaranya dan meminta negara tersebut yang memproses orang yang sudah melanggar kesepakatan. Ya, kemudian berikutnya adalah kerjasama dalam penanggulangan narkoba. Nah, nama programnya adalah Drug Free ASEAN. Jadi dia nggak boleh ngedrug. Drug Free ASEAN ini negara bebas ASEAN. Nah, jadi kita nggak boleh saling menjual narkoba ke negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Nah, inilah yang terakhir saya dengar beritanya, itu orang dari Thailand, kemudian masuk ke Singapura, kemudian masuk ke Batam. Kalau negara kita ini yang terdekat dengan Singapura itu ada Pulau Batam ya, di Kepulauan Riau. Nah, jadi masuk lewat sana, kemudian mau dibawa ke Kota Medan, kemudian akan disebarkan di Indonesia. Nah, yang seperti itu makanya namanya melanggar hukum, karena itu melanggar kesepakatan yang sudah disepakati, yaitu organisasi Drug Free ASEAN. Nah, kemudian berikutnya adalah dalam memberantas upaya-upaya yang dilakukan negara ASEAN. Oh, ini ada yang terlupa nih. Susah lupa mengetiknya. Mana dia tuh ya? Oke, nih dalam memberantas negara narkoba yaitu menyelaraskan strategi dan penanggulangan narkoba. Oh, ini dia. Saya lanjutkan di sini. Nah, ini dia ya. Upaya yang dilakukan ASEAN dalam memberantas narkoba. Nah, ada beberapa. Yang pertama adalah melakukan deklarasi pemberantasan narkoba. Apakah antum pernah dengar istilah deklarasi? Apa artinya deklarasi? Razik, selamat bergabung. Ya, siapa yang tahu apa artinya deklarasi? Apakah antum pernah dengar deklarasi? Deklarasi itu sama dengan menyuarakan atau mengumumkan ya. Jadi deklarasi itu sama dengan mengumumkan. Mengumumkan bahwa kita negara ASEAN harus sama-sama memberantas narkoba. Nggak boleh narkoba itu beredar di kawasan negara ASEAN. Yang kedua yaitu menyelaraskan strategi dalam penanggulangan narkoba di wilayah ASEAN. Berikutnya, memperkuat upaya penegakan hukum terkait masalah narkoba. Kalau ada orang yang terkena narkoba, maka dia harus dihukum. Apakah antum pernah dengar nggak orang yang terjerat narkoba itu hukumannya apa di Indonesia? Kalau lebih dari yang ditentukan bisa hukuman mati. Iya, betul sekali. Nah, jadi di Indonesia pernah diadakan penghukuman kepada orang yang terjerat narkoba melebihi atas itu, maka dia dihukum mati. Nah, kemudian dibuatlah undang-undang bersama masing-masing negara itu. Nah, jadi disusun undang-undang agar setiap negara tersebut komitmen semuanya untuk memberantas jaringan narkoba tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah memberikan penyuluhan kepada pelajar mengenai bahaya narkoba. Nah, apa artinya penyuluhan? Penyuluhan artinya adalah memberikan pengarahan. Nah, misal ini yang sering terkena narkoba kayak gini kan kalau anak sekolah itu seringan adalah SMA dan SMP karena mereka udah mulai besar, sudah mulai remaja, akhirnya yang sering melakukan tawuran atau berkelahi.
Nah, kemudian mereka sambil memakai sabu-sabu atau sejenis narkoba itu ya. Nah, makanya diberikanlah penyuluhan. Penyuluhan ini yaitu menyosialisasikan atau memberitahu bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Makanya ada pamfletnya, kita pernah lihat kan? No drug. Ya kan? No drug. No drug itu artinya kita seluruh pelajar itu kita dilarang untuk menggunakan narkoba. Yang mana tahu no drug. Ya. No drug belajar yes. Nah, jadi seperti itu pernah saya lihat. No drug belajar yes. Oke. Nah, itu adalah salah satu bentuk sosialisasi atau penyuluhan bahaya narkoba kepada pelajar. Nah, sekarang saya tanya Aula, mungkin Aula lebih tahu. Apa sih bahaya narkoba itu, Nak? Ini mabuk. Bikin apa, Nak? Bisa membuat kecanduan. Ya, satu membuat kecanduan. Kalau kita sudah candu bagaimana? Mabuk. Hah? Tidak bisa berhenti ya, tidak bisa berhenti. Kalau kita candu gimana tuh kita dibuatnya? Tidak bisa berhenti, tidak bisa berhenti. Ya, tidak bisa berhenti ya. Nah, kemudian juga kita kalau sudah kecanduan itu, maka kita sering tidak fokus dan juga pusing ya, pusing, dan kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita seringnya fly gitu ya, merasa tenang, tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Dia kebanyakan orangnya suka menghayal atau halusinasi, berhalu-halu kalau orang yang narkoba tersebut. Nah, jadi makanya tidak dibenarkan. Nah, kemudian juga merusak otak. Kalau otaknya sudah rusak, apakah orangnya normal? Tidak. Ya, jadi dia tidak bisa berpikiran waras lagi. Nah, dia hanya berpikir bagaimana dia membuat dirinya senang. Nah, kemudian datang lagi keinginan melakukan apa? Menghisap narkoba tersebut. Kemudian kalau tidak ada uang, apa yang dilakukannya? Seringan orang itu adalah suka mencuri. Kalau dia tidak bisa mencuri, kadang-kadang dia juga suka merampok, bahkan dia bisa membunuh. Ya, jadi kalau orang yang terkena narkoba ini banyak yang penyakit yang akan timbul. Oh ya, maaf sebentar ya, Ustazah mau cas laptopnya dulu. Laptopnya habis baterai. Ditaruh di sini. Kabelan. Kasih karena dah ya. Nih maaf ya, nih baterai laptop Ustazah dah habis tadi. Oke, nah itu ya bahaya narkoba tersebut bisa menyebabkan orang tersebut fly, kemudian dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri dan bahkan dia bisa melakukan segala cara agar bisa mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Apakah narkoba itu harganya murah? Mahal. Iya, mahal. Harganya mahal sekali. Nah, udahlah mahal, kemudian dia juga bisa merusak tubuh kita. Nah, makanya dari sekarang saya ingatkan, nggak boleh mendekati narkoba. Dan juga nggak boleh kepo dengan narkoba. Ada orang yang awalnya cuman pengen tahu bentuknya, kemudian diajak, kemudian mulai menghisap. Nah, itu nggak boleh. Jadi diupayakan kita sejauh-jauhnya dari narkoba tersebut. Oke, sekarang berikutnya. Nah, nih. Oke, jadi kita lihat kerjasama berikutnya dalam bidang politik adalah dalam hubungan politik negara politiknya dengan negara lain, Indonesia menganut azas bebas aktif. Apakah pernah dengar? Indonesia menganut asas bebas aktif. Apa artinya?
Bebas aktif itu maksudnya gimana? Tidak terkait dan tidak. Iya, jadi dia tidak terkait dan tidak memihak kepada kekuatan negara tertentu dan aktif bekerja sama dengan negara internasional lainnya, termasuk tanggap saat ada negara lain yang memerlukan bantuan Indonesia. Nah, maksudnya adalah Indonesia tidak memihak kepada satu negara, misalnya Indonesia memihak kepada negara Singapura misalnya karena mereka negaranya maju, kaya, terkenal sehingga Indonesia memihak. Nah, itu enggak. Indonesia tetap menjadi Indonesia. Dia memiliki jati diri sendiri, tidak memihak kepada negara manapun. Nah, tetapi Indonesia itu aktif dia melakukan kerjasama. Nah, termasuk juga memberikan bantuan apabila negara lain membutuhkan bantuan dari Indonesia. Itu namanya politik bebas aktif. Ya, jadi kalau ditanya nanti apa bentuk politik negara Indonesia dalam bidang ASEAN, itu namanya adalah politik bebas aktif. Nah, berikutnya adalah bentuk atau peran Indonesia dalam kerjasama di dalam ASEAN ini di bidang politik yaitu ada 4. Yang pertama yaitu menengahi konflik Moro namanya ya di daerah Filipina. Nah, jadi dia ada satu konflik di Filipina, Indonesia ikut membantu mendamaikan. Nah, juga ada konflik Kamboja Vietnam. Nah, terjadi ini perselisihan antara dua negara yaitu negara Kamboja dan negara Vietnam, maka Indonesia ikut mendamaikan konflik tersebut. Ya, itu yang kedua peran Indonesia. Yang ketiga, berperan aktif dalam upaya pemberantasan terorisme. Nah, jadi kalau ada teroris yang masuk ke negara Indonesia, maka negara Indonesia juga harus memberantas teroris tersebut. Nah, yang keempat adalah ikut serta dalam pemberantasan perdagangan narkoba, seperti yang sudah sebutkan tadi ya. Nah, jadi ada 4 hal yang dilakukan oleh Indonesia dalam bidang politik di negara ASEAN ini. Nah, kemudian untuk membahas kondisi politik dan keamanan negara ASEAN itu diadakanlah pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN. Nah, jadi dia setiap masing-masing negara itu memiliki utusan Menteri Pertahanannya. Siapa yang tahu siapa Menteri Pertahanan kita Indonesia sekarang? Prabowo. Ya, betul. Hebat. Nah, jadi Prabowo itu adalah Menteri Pertahanan yang untuk mengamankan negara kita Indonesia. Nah, maka Prabowo diutus untuk bergabung dalam negara ASEAN untuk mengamankan negara kita. Nah, nama organisasinya itu yaitu disingkat dengan ADMM atau ASEAN Defense Minister Meeting. Ya, pertemuan para Menteri Pertahanan ASEAN. Nah, kemudian pertemuan ini tujuannya untuk apa? Apa tujuannya pertemuan yang dilakukan ini? Stabilitas keamanan di kawasan ASEAN. Ya, jadi dia menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan ASEAN melalui dialog dan kerjasama. Artinya adalah kalau ada negara seperti tadi ya, Kamboja, Vietnam, kalau terjadi pertengkaran antara dua negara tersebut, maka yang negara lainnya itu harus ikut mendamaikan perselisihan antara dua negara tersebut. Oke, sekarang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita lihat. Nah, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap negara ASEAN itu kan berbeda-beda. Nah, maka perbedaan itulah yang mendorong lahirnya kerjasama. Nah, seperti tadi kerjasamanya, kayak ini ya, pertukaran pelajar dan guru. Kemudian pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan dosen. Pernah nggak antum dengar seperti itu? Misalnya abang antum atau kakak antum dapat beasiswa dari luar negeri. Nah, kalau yang seperti itu namanya adalah bentuk kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, misalnya negara Malaysia memberikan beasiswa kepada mahasiswa UI. Nah, atau mahasiswa UNAN kalau kita di Sumbar ini ya.
mahasiswa UNAN, sehingga nanti mereka dapat melakukan pertukaran pelajar atau memberikan bantuan saja kepada mahasiswa dan dosen. Nah, kemudian adalah berikutnya pertukaran ahli dan teknologi. Nah, seperti kayak negara Singapura tadi itu ya, negara Singapura kan kaya dan juga udah lebih maju. Maka itu bisa melakukan pertukaran ahlinya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mendukung kegiatan riset. Riset ini nama lain dari penelitian. Ya, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi nasional. Nah, kemudian berikutnya adalah pembentukan Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ini maksudnya adalah masing-masing negara tersebut memiliki perwakilan untuk saling berbagi ilmu pengetahuan. Nah, namanya adalah pembentukan komite. Oke, itu dia beberapa bentuk kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan nah, ternyata slide sudah habis. Itu dia yang kita bahas hari ini tentang bentuk kerjasama di negara ASEAN. Nah, kemudian dari yang sudah kita bahas tadi ini, itu sudah di dalam latihan yang sudah antum kerjakan sebagian, dan ada juga yang belum. Nah, dari ini latihan yang sudah saya sampaikan tadi, apakah antum mengerti? Apakah antum sudah mengerti yang sudah jelaskan tadi? Mungkin banyak yang belum mengerti, ada juga yang mungkin setengah-setengah mengerti. Nah, untuk lebih jelasnya, antum bisa juga mencari sumber-sumber yang lain. Apakah antum bisa buka YouTube, ya, atau antum bisa juga melihat tulisan atau di berita-berita tentang informasi seputar kerjasama Indonesia di organisasi ASEAN ini di bidang politik. Nah, jadi itulah pelajaran kita hari ini, tema 4 ini, yaitu tentang kerjasama negara ASEAN, baik itu di bidang budaya, di bidang politik, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, nah jadi kita mempercepatkan pembelajaran hari ini ya nak ya, karena kita ini sebentar lagi akan ujian NIT, jadi kita akan masuk tema 5. Nah, jadi Ustazah tidak ada memberikan UH lagi untuk tema 4 ini. Jadi kita langsung aja masuk ke tema 5. Ya, untuk pembelajarannya. Karena juga untuk mempersiapkan ujian semester. Insya Allah ujian semesternya itu kalau enggak tanggal 30 November, kalau enggak di tanggal 1 Desember. Ya, oke. Jadi Ustazah harapkan antum semuanya bisa lebih banyak membaca dan juga mengerjakan latihan yang ada di buku ataupun yang sudah buatkan. Paham? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi antum ini ya, baca lagi. Nah, antum juga bisa nih kalau antum punya buku ini, buku Bupena, antum juga bisa membaca sumber dari buku Bupena ini. Oke, buku Bupena 6B. Ini membahas juga tentang pelajaran kita tentang kerjasama ASEAN. Itu ada anak yang punya, Zah. Oh, kalau kita kelas 6, kita mandiri. Antum bisa belinya di Gramedia atau Sariangre. Ya, kalau kita di sini, karena di sekolah yang disediakan kan cuma ini nih bukunya. Bu dari Erlangga kan. Nah, jadi antum bisa nambah referensinya, cari di Sariangre atau di Gramedia. Oke. Nah, jadi itulah apa kita hari ini, Zoom kita. Nah, maka supaya antum lebih paham, Ustazah kasih latihan buat antum. Mengerjakan latihannya halaman 100 ya. Latihan penilaian harian subtema 2 halaman 100. Coba lihat bukunya, ada ketemu? Zah. Oh ya. Nih, jadi halaman 100 sampai halaman 102 sampai soal nomor 20. Halaman 102. Itu aja lah yang sudah ini ya. Dia sudah membuat halaman berapa, Zah? halaman 100 sampai halaman 102.
sampai nomor 20. Oke. Untuk halaman 106 ini antum untuk kerja di rumah saja untuk berlatih karena ini soalnya Ustazah masukkan dalam ujian semester. Jadi Ustazah lagi bikin soal sekarang nih, jadi bisa juga masuk soal subtema 3, soal subtema 2. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita masuk tema 5 lagi ya. Tema 5 tentang wirausaha ini. Jadi Ustazah nggak membahas lagi tentang ASEAN. Dia antum aja membaca lebih banyak bukunya ya. Oke. Nah, sekarang udah jam 11 lewat ya, karena kita akan ada lagi yang Zoom. Jadi untuk itu kita akhiri pembelajarannya. Nah, sekali lagi Ustazah tanya, apakah antum sudah ada yang ditanyakan dari tadi yang Ustazah sampaikan, yang kita diskusikan? Enggak. Semuanya pas? Oke. Asan. Ya, jadi antum untuk lebih pahamnya berarti belajar aja ya. Nah, ini alhamdulillah sudah banyak yang bergabung nih, ada tambahannya tadi sudah lihat ada Jihan. Tadi Jihan belum hadir ya, Jihan sekarang udah hadir. Kemudian ada mana Hasan. Susah pengen lihat wajah Hasan deh. Ini yang muncul nih Kaula cantik nih. Adiknya yang muncul. Salah server. Iya, ini Kaula 4x1. Jangan-jangan dia mandi. Itu makanya Ada salah server nih. Cara ganti nama sama foto profilnya di HP dah. Anda taunya di laptopnya. oh iya, enggak minimal antum tutup apanya, antum buka videonya biar susah lihat mana wajah ganteng. Ya, Ada yang biar salah kalian server. lebih mending kan nampak muka antum pada muka di antum. Mana wajah antum Hasan biar kelihatan. Nih, karena tadi yang kelihatan cuman foto adiknya aja. Selainnya teman-teman kan udah buka video nih. Nah, Jihan satu lagi nih, Jihan silakan buka videonya biar kelihatan karena kita Ustazah akan foto ya. Nanti Ustazah kirim ke grup. Nah, makanya silakan buka videonya. Biar kelihatan bagus. Halo, mana dia Jihan? Nih ada Fairoh belum buka, Jihan. Siapa lagi nih? Nah, Fahri tutup lagi. Nih jelek jadinya mau difoto. Nanti Ustazah akan kirimkan ke grup. Oke. Ya. Dah, ini yang mana si Hasan tadi? Hasan udah jadi ngerjakan tugasnya Hasan? Belum masuk nih. Kadang-kadang kan ada tuh misalnya kayak Rara katanya udah kerjakan tapi nggak masuk. Tapi lama-lama ternyata pas Ustazah membuka lagi ternyata udah masuk gitu. Dia yang belum masuk, yang belum mengerjakan dikerjakan latihannya nak ya. Bahasa Arab, Ana juga ada kumpul. Cuman kalau kata Zazi, Ana belum ngumpul juga. Oh, berarti coba kirim ulang. Soalnya ada juga tuh yang antum katanya udah ngirim ternyata nggak terkirim. Coba kirim ulang lagi. Ya kadang-kadang ini error. Atau gini, minimal coba antum WA-kan sama Ustazah berapa nilainya. Ya. Lah, kalau Ana belum terkirim berarti Ana belum ngerjain. Nah, kalau belum terkirim berarti belum ngerjain atau gagal mengirim. Ya, jadi ada beberapa yang belum masuk itu. Nah, termasuk Razik. Razik juga belum masuk nilainya. Ya, Ustazah tunggu nak ya. Nah, Kenapa? Besok pas terima rapor semester, itu nilai rapornya adalah nilai rapor, nilainya itu nilai tugas atau nilai PS, ditambah dengan nilai UH, tambah dengan nilai semester, bagi 3. Nah, kalau nilai semester antum dapat nilai 100, tapi tugasnya rendah, itu akan membuat nilai rapor antum rendah jadinya. Nah, makanya wajib untuk mengerjakan latihan. Latihan apa saja yang Ustazah kasih itu tuh kan Ustazah ambil nilainya dan dimasukkan dalam rapor. Ana tinggal 2 aja. Nah, jadi buat anak Ustazah yang belum itu, tolong dikerjakan latihannya supaya nilai rapornya bagus. Misal nilai ujian semester antum 80, tapi nilai tugasnya 100. Nah, nilai UH-nya juga 100. Itu kan membuat nilai rapor antum bagus karena dia dibantu oleh nilai tugas. Ya, makanya nilai tugas itu wajib untuk menaikkan nilai kita supaya nilai kita bagus. Nah, kemudian
Ustazah minta buat antum yang nilainya di bawah KKM boleh mengerjakan ulang. Ustazah nilai Naura tuh tumbennya di bawah KKM. Jadi Ustazah buka kuncinya, antum bisa mengerjakan ulang. Ya, nanti diulang lagi nilainya yang di bawah KKM. Nggak apa-apa, boleh lihat. Yang mana, Zah? Nilai apa? Latihan IPS kalau nggak salah. Nilai latihan IPS Naura itu di bawah KKM Ustazah lihat. Ya, yang rata-rata tuh yang IPS yang banyak nilainya rendah. Nih ada yang sudah sebutkan ya, yang nilainya di bawah KKM tuh ada Karisa, Fadlil, Aimi, Jihan, Arya, Fahri, Aid, Ana. Rara, Naura, Tiflan. Kan. Bagi Ustazah, KKM antum kelas 6 tuh 80. Walaupun KKM sekolah itu 70 nak ya. Nah, Ustazah maunya KKM antum itu 80 sama dengan anak SD 1 dan SD 2. Nah, apa bedanya antum sama SD 1 dan SD 2? Di sana KKM-nya 80. Nah, jadi buat antum Ustazah maunya nilai antum minimal tuh 80. Ya, apalagi itu nilainya kan masuk rapor, antum bisa nilai rapornya itu menjadi pertimbangan tuh masuk SMP. Nah, kayak sekarang ini kan nilai rapor menjadi antum masuk SMP, nggak ada lagi UN. Nah, kalau nilai UN-nya, kalau nilai rapornya rendah, antum nggak bisa masuk sekolah favorit, nggak bisa masuk SMP 1. Nah, atau SMP 2 atau SMP 8 atau SMP yang bagus lah pokoknya. Jadi nilainya harus lebih bagus. Ya, jadi upayakan nilai tugasnya juga bagus. Termasuk IPA, nanti Ustazah akan buka kuncinya, antum bisa mengerjakan kembali bagi yang nilainya di bawah KKM. Ustazah ambil nilai tertinggi. Ustazah simpan nilai tertinggi. Nah, misalnya nih, Arya nilai IPA-nya nih di bawah KKM. Nah, nanti Arya ngerjakan lagi, dapat nilainya 90 atau 100. Ustazah akan tulis di buku Ustazah itu nilai antum 100. Jadi bukan di bawah KKM tersebut. Paham? Ya, oke. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk hari ini kita cukupkan. Nah, karena tidak ada yang bertanya lagi ya, kita cukupkan. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi ya. Sampai ketemu. Nah, Ustazah mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Nah, kita live lagi ya. Nah, oke. Live.